Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama beribadah walaupun keadaan online, tetapi satu perkara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Amin. Dia yang patut menerima segala hormat kemuliaan bagi setiap kita. Kita memberikan terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Kini saatnya Tuhan kami memberi yang terbaik bagi Engkau. Pujian kami, penyembahan kami hanya bagi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, nyatakanlah segala perkara dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Mari bersama-sama nyatakan dengan kasih. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukurku, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, kemuliaan-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus Tuhan, Yesus, kemuliaan-Mu katakan berkatiku, berkati hidupku. Nyatakan bersama-sama segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu. Kami menyembahmu, memuji, terima kasih, menyembahmu. Haleluya. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukurku, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu. Kami mau menyembahmu, oh menyembahmu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Katakan memujimu Tuhan, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu Tuhan, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala kemuliaan hanya bagimu Yesus. Haleluya. Yesus, Engkau ajaib bagi kami. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Segala pujian syukur kami naikkan bagimu. Yesus, Engkau Allah kami yang ajaib. Yesus, Engkau Allah kami yang kudus. Haleluya. Mari setiap kita menyembah
ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapanmu, kami menyembahmu, memuji. Amin Yesus. Segala pujian hanya bagi Engkau Tuhan, kami Allah kami. Yesusku, mari dengan sungguh nyatakan segala pujian hanya bagi Yesus. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu. Tak henti-hentinya kami menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih berkat-Mu besar bagi setiap kami Tuhan. Yesus, ku menyembah, katakan memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu ya Tuhan, memuji-Mu, kami menyembah-Mu, menyembah. Terima kasih Bapa. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari berikan sorak-sorai tepuk tangan kemuliaan bagi Yesus, Allah yang hidup. Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami. Engkau yang memberkati kami, Engkau yang memberikan kami kekirangan dan kesukaan. Kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup. Kami bersyukur dan berdoa, haleluya. Amin. Ada sukacita pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan pujikan bahwa Yesus adalah Tuhan kita yang besar. Sambil bertepuk tangan. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Puji nama Tuhan Yesus kita. Katakan. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sorakan. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Adalah tugas kita untuk memuji nama Tuhan, menyebarkan nama Tuhan di atas bumi ini. Haleluya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, Dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab
Tuhan kita. Kita mau bersama-sama siapkan hati kita, memberi yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita buka hati kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk ditaburi benih firman Tuhan pada pagi hari ini. Nyatakan kasih dan kuasa-Mu bagi setiap kami Tuhan. Dengan apa kami membalas setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami? Dengan ucapan syukur yang tulus dari hati kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya lama syikiri lapa. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Katakan, ku tak membawa apapun juga. Ku tak membawa
Terima kasih Tuhan Yesus, karena Allah begitu baik bagi kami. Ini pernyataan iman kami bahwa kami mau menjadi hamba yang setia, hamba yang patuh kepada Engkau Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, Kau memberkati setiap kami. Kami percaya ibadah online pagi hari ini akan menjadi berkat bagi setiap kami. Kami sambut kebenaran firman Tuhan dengan hati terbuka di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan saat ini kita mau belajar bersama-sama mengenai bulan misi. Sebab kita tahu bahwa kita diselamatkan oleh anugerah. Dan ketika sudah mengalami anugerah kasih karunia dan kita diselamatkan karena percaya, kita diutus Tuhan untuk memberitakan, untuk menyampaikan kabar baik bagi semua orang. Jadi semua kita dapat tugas yang sama, diutus untuk menyampaikan kabar baik. Itu sebabnya pada kesempatan saat ini saya mau menyampaikan mengenai penginjilan dan karakter. Saya mendasari pembacaan dalam firman di 1 Korintus pasal 13 ayat 10 sampai dengan yang ke-11. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 10 dan 11. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Apa yang dimaksud dengan yang sempurna tiba? Itu berbicara mengenai kasih. Sebab firman Tuhan berkata, Allah itu kasih. Jadi sifat karakter dasar Allah adalah kasih. Sehingga Allah itu identik dengan kasih. Karena memang Allah itu kasih. Jadi setiap orang akan bisa dilihat dari karakternya, tabiatnya, sifatnya. Dan kita melihat Allah merupakan pribadi yang penuh kasih. Itu sebabnya kehidupan kita, kebiasaan kita, sifat-sifat kita, karakter kita itu menentukan bagaimana kita memberitakan kabar baik sebagai orang-orang yang diutus oleh Tuhan. Itu sebabnya kita perlu tahu bahwa kalau kasih Allah yang sempurna itu memenuhi hidup kita, pasti kita, sifat kita tidak kanak-kanak lagi, tapi bertambah dewasa. Sebab kedewasaan itu bukan berbicara mengenai umur, tetapi berbicara mengenai kasih Allah yang memenuhi kehidupan kita, karakter Kristus yang memenuhi hidup kita, sehingga kita bertambah dewasa. Dalam Roma pasal yang kelima ayat 3 sampai dengan keempat, firman Tuhan berkata, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Apa yang dimaksud dengan tahan uji? Itu karakter, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi sebuah karakter yang baik itu pasti tahan uji. Dan orang yang berkarakter seperti Kristus itu lewat proses. Dan proses itu bisa dijalani dengan baik oleh setiap kita orang percaya. Ketika kasih Kristus memenuhi hidup kita, ketika Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, kita dimampukan untuk berkarakter seperti Kristus. Kabar baik yang kita sampaikan kepada banyak orang itu akan diikuti dengan karakter kita. Jadi penginjilan tidak bisa dipisahkan dengan karakter. Sebab itu kesiapan kita dalam memberitakan kabar baik itu penting. Sebab karakter surgawi, karakter Kristus harus terlebih dahulu membentuk kita, memenuhi kehidupan kita. Kesempurnaan Kristus yang Tuhan mau, Bapa mau untuk kita alami, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapa adalah sempurna. Itu yang harus nyata dalam kehidupan kita, sehingga kita siap dalam menyampaikan kabar baik sebagai orang-orang utusan Allah. Sebab tanpa persiapan memiliki karakter surgawi, itu hanyalah merupakan sandiwara bodoh yang penuh dengan kemunafikan. Tidak ada artinya
pemberitaan kita tanpa dibarengi dengan karakter yang baik. Itu sebabnya mengapa karakter itu penting. Yang pertama, sebab karakter dapat melancarkan atau menghambat penginjilan. Bagaimana seorang pembicara, orang percaya atau kita semua yang sudah mengalami anugerah keselamatan memberitakan kabar baik, tapi kelakuan kita tidak baik. Contoh ketika kita berbicara mengenai kasih, kasihilah sesamamu, tapi diri kita mendiamkan istri, mendiamkan suami, mendiamkan orang-orang yang tidak kita sukai, bahkan mendiamkan tetangganya, itu akan menghambat penginjilan. Itu sebabnya karakter kita harus dibentuk, dan karakter itu sangat penting. Yang kedua, karakter dapat membuat Kristus dimuliakan atau Kristus dipermalukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita itu merupakan suratan terbuka. Karakter kita itu akan terpancar dari perkataan dan perbuatan kita, tindakan-tindakan kita. Sebab keputusan kita, hal-hal yang kita kerjakan terus-menerus, itu membuat kita terbiasa. Dan kebiasaan kita yang kita kerjakan setiap hari, itu akan membentuk karakter kita. Dan karakter dipengaruhi dengan apa yang kita lihat, apa yang kita baca, pergaulan kita, apa yang kita kerjakan. Semuanya itu membentuk karakter kita. Dan bagaimana karakter itu penting? Kristus dimuliakan atau sebaliknya dipermalukan? Dengan contoh ketika orang melihat orang Kristen melakukan tindakan-tindakan yang jahat, lalu mereka menilai, Kristen kok begitu? Orang percaya kok begitu? Itu berarti mempermalukan nama Tuhan. Itu sebabnya karakter penting. Ketika orang melihat umatnya, orang percaya, hidupnya jujur, berkenan, mengerjakan hal-hal yang baik, Tuhan pasti dipermuliakan. Yang ketiga, karakter dapat menentukan kehidupan kita berbahagia atau menderita. Dengan sikap kita, dengan tindakan kita, itu akan menentukan keadaan kita. Susah senang kita yang menentukan. Kalau kita mengerjakan, melakukan hal-hal yang baik, karena dengan karakter baik, kita tidak jemu-jemu berbuat baik, maka kita akan berbahagia oleh karena perbuatan kita. Itu sebabnya yang keempat, karakter dapat menentukan keindahan atau kehancuran hari depan kita. Apa yang terjadi saat ini itu buah dari apa yang kita lakukan di masa yang lalu. Tetapi apa yang terjadi di masa yang akan datang itu buah dari karakter kita hari-hari ini. Apa yang kita kerjakan hari ini menentukan masa depan kita. Itu sebabnya indah atau tidak indah keadaan kita ditentukan oleh karakter kita. Dan karakter dapat menentukan, yang kelima, karakter dapat menentukan mahkota yang kita raih di surga. Jadi upah kita di surga ditentukan oleh perbuatan kita, dan perbuatan itu adalah wujud dari buah karakter kita. Kalau kita melakukan hal-hal yang baik, upah kita besar di surga. Amin. Itu sebabnya perhatikan karakter kita. Sebab kita ini suratan terbuka di hadapan semua orang. Surat Kristus. Kristus bisa terlihat, terpancar dalam kehidupan kita lewat karakter kita. Sebab seringkali orang itu bisa digambarkan dengan ciri-ciri perbuatannya. Misalnya seseorang disebut Bapak A, loh saya tidak kenal. Tapi ketika orang menyebut, itu loh yang biasa marah, orang langsung tahu, oh siapa ya? A yang biasa marah-marah, langsung kenal. Sebab itu kita dikenal seringkali bukan karena nama kita, tapi karakter kita, sifat kita, tabiat kita, watak kita. Itu sebabnya kita mau mengalami pembaharuan karakter. Biarlah sifat Kristus, tabiat, watak Kristus kita kenakan, pikiran Kristus kita kenakan, supaya hal-hal yang lama, karakter-karakter yang lama makin dimatikan, makin hilang,
Sebab yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru dari Tuhan sudah datang. Apa toh karakter yang lama yang perlu disucikan? Contoh-contohnya karakter kekanak-kanakan, sifat anak-anak. Ya, bagaimana ketidakdewasaan itu seringkali terpancar dari orang-orang yang sudah berumur, berusia lanjut. Karena karakternya masih anak-anak, harus disucikan. Karakter manipulatif artinya mempengaruhi orang dengan curang tanpa orang lain sadari, itu manipulatif, menipu. Karakter egois dan sombong itu berkaitan, karena egois itu kepentingan diri sendiri, sombong itu menyombongkan kemampuan diri sendiri. Sentralnya, pusatnya adalah aku dan aku. Itu sebabnya harus disucikan. Karakter pemaksaan kehendak, seringkali orang memaksakan kehendaknya sendiri untuk dikerjakan oleh orang lain. Kalau begini ya begini, kalau ayah tidak mau menerima pendapat orang lain. Karakter pemberontak, seringkali karakter itu bahkan melanda orang-orang percaya. Dimanapun dia berada, seringkali berkata kepada atasannya, kepada pimpinannya, tidak setuju, tidak terima, mari kita berdemo, dan sebagainya. Itu sebabnya mari kita belajar dari Yesus Kristus Tuhan, di mana dia taat sampai mati, nurut kepada kehendak Bapa. Dan karakter pemberontak itu dimulai dari anak-anak. Seringkali bagaimana anak-anak diberitahu malah memberitahu. Ya, itu sebabnya mari kita perlu disucikan oleh kemurahan Tuhan. Karakter gila hormat, jadi maunya dihormati, maunya nomor satu di tempat yang utama. Ya, biasanya memang kecap selalu nomor satu, Bapak Ibu Saudara. Tapi biarlah kita selalu rendah hati, tidak gila hormat, ingin disanjung, ingin dipuji, ingin diutamakan, dan sebagainya. Itu perlu disucikan. Bahkan karakter iri dan dengki seringkali melanda setiap hati. Bahkan orang-orang percaya pun mengalaminya. Melihat tetangganya punya lebih, melihat temannya punya lebih, kiri kanannya punya lebih, merasa tidak suka. Biasa orang yang iri hati dan dengki itu susah kalau melihat orang bahagia, dan bahagia kalau melihat orang susah. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Adakah iri hati dan dengki masih melanda hati kita? Biarlah itu disucikan, dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab itu Injil, kabar baik yang kita beritakan harus dibarengi dengan karakter yang baik. Sebab kita tahu bahwa teladan itu lebih kuat dari kata-kata. Itu sebabnya tindakan kita itu menjadi cerminan kabar baik yang lebih dahulu kita terima dari Allah. Kita diselamatkan untuk kita sampaikan kepada banyak orang lewat karakter, perkataan, dan tindakan kita. Jadi bukan kebetulan kalau kita ditempatkan di sebuah rumah tangga ini, pekerjaan itu, tinggal di sini. Tuhan punya rencana, punya misi untuk mengutus kita menyampaikan kabar baik, menjadi berkat bagi banyak orang. Tentunya dibarengi dengan karakter yang baik, karakter yang seperti Kristus. Terus diperbarui lewat proses sehingga kita tahan uji, seperti firman Tuhan mengatakan, tetap tekun dan kita berpengharapan hanya kepada Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki dalam karakter kita? Karakter buah roh yang tertulis dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Itu sebabnya standar karakter yang sempurna yang Tuhan mau itu tercermin dari kehidupan yang menghasilkan buah roh yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23.
Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara sekalian? Sudah menghasilkan buah roh? Itulah karakter Kristus. Itulah pekerjaan roh di dalam kita yang memimpin kita untuk menjadi teladan, untuk kita menyampaikan kabar baik selaras dengan karakter kepribadian kita yang selama ini kita jalani lewat proses, lewat persekutuan, lewat pembacaan firman Tuhan, lewat kerinduan kita untuk terus datang kepada Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Itu akan terus membentuk karakter kita menjadi pribadi yang semakin baik, semakin disempurnakan, sehingga kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Marilah kita memulai penginjilan kita dengan karakter yang memancarkan kemuliaan, kasih, damai, dan kebenaran. Kemuliaan artinya Tuhan dipermuliakan. Orang bisa melihat Kristus di dalam perkataan dan perbuatan kita. Kasih, tindakan kita yang terus mengasihi dengan tindakan, dengan perbuatan, dengan apa yang kita bisa beri kepada orang lain. Bahkan kehadiran kita membawa damai sejahtera, di mana ketika kita hadir di satu lingkungan, satu tempat, satu pekerjaan, dalam sebuah keluarga, selalu membawa damai sejahtera yang dari Allah. Dan tentunya atas dasar kebenaran, karena kita tahu bahwa kebenaran kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Lewat firman-Nya kita disucikan, dimampukan menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Itu sebabnya kita bisa menyampaikan kabar baik lewat perkataan kita dan juga dibarengi dengan karakter kita yang semakin disempurnakan selaras seturut firman Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bersyukur untuk kesempatan saat ini Tuhan. Kami tetap percaya bahwa semua kami orang yang percaya diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar baik kepada semua orang. Kalau Tuhan tempatkan kami di sebuah keluarga, di suatu pekerjaan, dimanapun kami tinggal, bukan sebuah kebetulan, tapi rancangan-Mu untuk kami menjadi berkat lewat perbuatan kami, tindakan kami, lewat karakter kami, kebiasaan kami sehari-hari, lewat sifat kami, untuk kami memuliakan nama Tuhan. Berkati jemaat-Mu, berkati semua kami, supaya kami tidak hanya mendengar firman, tapi dimampukan melakukan firman kebenaran dengan segenap hati kami, supaya kabar baik itu terus diwartakan, disampaikan kepada banyak orang, banyak jiwa diselamatkan, percaya kepada Tuhan Yesus, dan menjadi warga kerajaan surga. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, kesempatan saat ini kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Apapun keadaan mereka, kami tetap percaya bahwa Tuhan yang menyertai adalah Tuhan Immanuel. Tidak pernah sedetik pun meninggalkan umat-Mu, anak-anak-Mu yang berharap percaya kepada Engkau. Kami percaya kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan atas keluarga demi keluarga, rumah tangga, dimanapun berada, dalam pekerjaan, dalam studi. Kami tetap percaya bahwa Tuhan turut bekerja dan mendatangkan kebaikan bagi jemaat-Mu, bagi anak-anak-Mu. Kami percaya mujizat sampai hari ini tetap ada, masih ada. Engkau turut bekerja, mendatangkan kebaikan, bahkan yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan Tuhan mencukupkan dengan kelimpahan. Terima kasih, kami bersyukur. Tuhan memberkati bangsa kami Indonesia, apapun keadaan yang terjadi saat ini. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam. Campur tangan-Mu membawa kebaikan bagi bangsa kami. Memberkati pemerintahan kami dari pusat sampai ke daerah. Tuhan yang memberikan hikmat untuk pemerintahan yang sudah terbentuk, yang sudah terwujud, itu mengerjakan bagian mereka dengan penuh tanggung jawab atas campur tangan Tuhan, sehingga jalannya roda pemerintahan berjalan dengan rencana Tuhan. Kami percaya Indonesia boleh mengalami pemulihan berkat dalam situasi kondisi pandemi yang ada. Bangsa kami boleh bangkit, mengalami pertolongan Tuhan, lawatan Tuhan yang ajaib, melawat setiap penduduk, melawat umat-Mu di kota-kota, di desa-desa, di gunung-gunung, di pulau-pulau yang jauh, di lembah-lembah, tetap dalam kemurahan Tuhan.
Terima kasih memberkati kota kami Salatiga dengan damai sejahtera, keamanan, dan gereja-gereja di Salatiga boleh beribadah dengan sukacita, baik secara online maupun offline, tetap bersukacita dalam hadirat Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Kami tetap percaya Tuhan yang menyertai kami akan menolong kami, menuntun kami untuk kami boleh menikmati kehidupan yang bersukacita, berbahagia dalam perlindungan dan berkat Tuhan yang membuat kami sehat, dan kami bersyukur sebab kami tahu pertolongan kami datang dari Tuhan. Terpuji nama-Mu, di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saya percaya setiap kita diberkati dalam ibadah pagi hari ini melalui kehadiran Tuhan, waktu kita memuji, menyembah Tuhan, dan melalui firman-Nya yang dinyatakan bagi setiap kita. Dan sebentar kita akan pulang ke rumah masing-masing. Mari Bapak Saudara kasih Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, terimalah berkat Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan bersama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.